Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahid Maulana Rafli dari kelas TS 21C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen produksi dan operasi. Pertama adalah manajemen tentang pentingnya optimasi sumber daya dan bagaimana sumber daya itu bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang dikenal dengan konsep efektif, efisien, dan produktif. Yang kedua, kita mengenal kata produksi. Kata produksi ini menunjukkan kita ingin membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Misalnya tanaman, dari pembibitan menjadi suatu tanaman yang bisa menjadi berbuah dan akhirnya bisa dipanen. Yang ketiga, kita berbicara tentang operasi. Di sini kita berbicara mengenai mekanisme. Mekanisme ini bisa secara konvensional maupun modern. Itu semua disebut sebagai metode. Di dalam metode ini ada proses yang sifatnya continue batch atau intermittent, dan bahkan ada special project dalam manajemen produksi dan operasi ini. Kita perlu memahami konsep dari hulu sampai hilir. Dalam bahasa praktisnya adalah ilmu 5W plus 1H. Yang pertama, why atau kenapa. Kenapa kita perlu memproduksi. Yang kedua yaitu what atau apa. Apa yang kita produksi. Yang ketiga where atau di mana. Jika berbicara tentang di mana, pasti jawabannya di pabrik atau di kebun. Selanjutnya kita akan bilang when atau kapan, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa continue batch dan special project termasuk ke dalam unsur ini. Lalu yang kelima yaitu who atau siapa. Who itu adalah pengguna barang yang diproduksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dengan kata lain, manajemen produksi dan operasi adalah satu konsep yang utuh. Jadi terlihat ada sumber daya manusia. Yang kedua, ada teknologi di sana, ada peralatan baik yang modern ataupun yang manual. Kemudian adalah fungsi yang disebut keuangan yang menyangkut dua aspek modal. Modal terbagi menjadi dua macam. Ada modal kerja, ada modal investasi. Selanjutnya yang paling penting adalah pemasaran, karena sebuah produksi tanpa bisa dipasarkan itu menjadi sia-sia. MPO ini kata kuncinya menghubungkan antara konsep teknologi bisnis dan manajemen atau ekonomi. Dari situ kita lihat MPO ini sangat bermanfaat untuk pengembangan industrialisasi atau hilirisasi. Ada 5 alasan mengapa penting mempelajari manajemen produksi dan operasi. Yang pertama, MPO merupakan simbol-simbol kolaborasi manajemen fungsional lainnya, seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, manajer produksi bekerja sama dengan manajer pemasaran untuk merancang desain produk, merencanakan produksi, dan menentukan tingkat persediaan yang optimal. Manajer produksi juga bekerja sama dengan manajer keuangan untuk berencana akan kebutuhan anggaran, menentukan biaya produksi, merencanakan investasi. Manajer produksi juga memberi masukan pada manajer sumber daya manusia tentang uraian dan kualifikasi pekerjaan untuk rekrutmen karyawan. Alasan yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk umumnya didominasi oleh biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya energi. Ketiga aspek ini menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. 3 mayoritas aset perusahaan menjadi penanggung jawab manajer produksi dan operasi berupa pabrik, mesin, dan peralatan lainnya yang bernilai cukup besar. Keempat, lebih dari separuh rangkaian inti atau 50% aktivitas primer perusahaan mulai dari pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi menjadi
kewenangan dan tanggung jawab manajemen produksi dan operasi. Yang kelima, pelanggan sebagai ultimate goals atau tujuan puncak dari sebuah organisasi bersumber dari quality, cost delivery, dan sustainability. Pelanggan di masa ini selalu menuntut kualitas produk yang lebih baik, harga yang lebih murah, pengiriman yang cepat, dan produk yang lebih ramah lingkungan. MPO sebagai sebuah disiplin ilmu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari masa ke masa, di akhir abad 18 ketika revolusi industri pertama dimulai, ditandai dengan penggunaan mesin uap secara masif. Saat itu, manajemen produksi dan operasi lebih menekankan kepada efisiensi atau cost. Fokus diantaranya Adam Smith dengan konsep labor specialization atau spesialis di tenaga kerja yang sangat populer. Kemudian berkembang menjadi proses manajemen, di mana ditekankan dan dipopulerkan oleh Taylor Kennard yang membuat bagan untuk penjadwalan, juga termasuk motion and time studies yang dipopulerkan oleh Gilbert. Setelah revolusi industri yang kedua ditandai dengan penemuan listrik, dan ini digunakan secara masif, maka manajemen produksi dan operasi mengalami perkembangan yang lebih besar lagi. Produksi yang sangat massal mendorong Ford untuk merancang dan mempopulerkan moving assembly line atau unit perakitan yang bergerak kemudian awal tahun 70-an. Komputer ditemukan dan digunakan secara masif di dunia industri. Terjadi otomatisasi yang revolusi industri ketiga disitulah. Kemudian MPO mulai masuk ke dalam line production era sehingga kita tiba di masa saat ini ketika tahun 95 sampai dengan sekarang. Masanya customization, penyesuaian secara massal. Ketika internet ditemukan, terjadi globalisasi bisnis mulai mendunia, supply chain juga mulai diterapkan, dan kita saat ini di awal memasuki masa revolusi industri keempat, yaitu cyber physical system, di mana fisikalisasi dan precision menjadi ciri khas dari MPO. Di abad ini, dari sini kita bisa melihat tren perubahan MPO dari berfokus pada lokal dan nasional menjadi berfokus pada global. Awalnya, pendekatan basement menjadi just in time, yang tadinya orang berfokus pada pembelian sedikit menjadi partner rantai pasok yang kompleks. Kemudian, yang awalnya waktu produksi sangat lama menjadi perkembangan produksi yang sangat cepat. Ya, awalnya kita membuat produk standar berubah menjadi kostumisasi. Masa inilah yang membuat perubahan MPO di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.